kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Oke, terima kasih karena kalian luar biasa hari ini. Sebelum kita lanjut kepada materi yang sudah kita bahas sebelumnya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita membuat suatu kesepakatan bersama dalam kelas ini. Bisa? Bisa, Pak. Ya. Adik-adik, bahwa satu kesepakatan itu didasari, dilandasi oleh tata tertib yang ada di sekolah. Sehingga di dalam kelas ini kita membuat satu kesepakatan bersama yang kemudian kesepakatan itu menjadi keyakinan kelas kita bersama untuk dijalankan. Bisa ya? Bisa, Pak. Baik. Kalau begitu, hal pertama yang dilakukan, coba ada kertas masing-masing? Ada, Pak. Ya, karena kita tidak ada sticky note, maka kita tulis kesepakatan menurut kalian masing-masing. Ya, Oke? Pak. Ya, Pak. Nanti kalau sudah ditulis, kita baca satu persatu, yang kemudian kita lihat mana kesepakatan yang kemudian menjadi keyakinan kelas kita bersama. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, sekarang dalam waktu 1 menit Anda silakan tulis yang Anda inginkan. Kesepakatan yang Anda inginkan. Silakan, 1 menit. Sudah? Oke, terima kasih kalau sudah menulisnya. Sehingga mulai dari siapa untuk membaca kesepakatan yang ingin diberikan? Oke, mulai dari sini ya. Ada mulai dari sini kalian? Silakan. Tidak mengeluarkan kata-kata kotor saat berada di dalam kelas. Tidak mengeluarkan kata-kata kotor saat dalam kelas. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan lanjut. Saya Pak. Ya. Jangan merusak fasilitas sekolah seperti meja, kursi, dan papan tulis. Jangan merusak fasilitas sekolah seperti meja, seperti meja, kursi, kursi, dan papan tulis. papan tulis. Oke, silakan. Giliran saudara. Silakan. Jangan merendahkan seseorang yang memiliki kekurangan atau jangan membuli sesama. Jangan membuli sesama. Oke, thank you. Lanjut. Menggunakan pakaian sekolah sesuai aturan. Oke, menggunakan pakaian sekolah sesuai aturan. Tertib datang sekolah. Tertib waktu dalam datang sekolah. Oke, silakan. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Silakan. Saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai satu sama lain. Oke, lanjut. Saling menghargai. Contohnya, ketika guru sedang mengajar, kita harus mendengar dan mempelajari apa yang guru jelaskan. Oke, terima kasih. Harus aktif dalam ruangan. Aktif dalam ruangan. Oke. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Oke. Dilarang merokok di dalam kelas. Dilarang merokok dalam kelas. Ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Bagaimana, bro? Tidak ada, kamu silakan. Hormati guru saat les berlangsung. Hormati guru saat les berlangsung. Oke. Harus menghargai satu sama yang lain, maupun itu guru ataupun sesama siswa. Oke, good. Mentaati peraturan di sekolah. Mentaati peraturan di sekolah. Sana. Ulang, coba. Tangannya. Ya, Oke. Pak. Kalau saya punya guru dilarang merokok dalam kelas. Guru dilarang merokok dalam kelas. Oke, thank you. Ikut di pos, ikut di Kamu? Iya, Coba kalian datang ke sekolah tepat waktu. datang sekolah tepat waktu. Oke, silakan. Sama. Oke, kenapa? Sama juga. Oke. Tidak boleh menertawakan teman saat teman menjawab pertanyaan guru. Oke, tidak boleh menertawakan teman ya. Saling menghormati pada saat pembelajaran berlangsung dan tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut dan menjaga ketentraman ya. Sebelum memulai pelajaran kita harus berdoa. Oke, sebelum memulai kelas. Dilarang mencoret-coret tembok kelas. Dilarang mencoret-coret kelas. Oke, terima kasih. Ada? Silakan. Jangan merokok dalam kelas maupun siswa atau guru. Baik siswa maupun guru. Oh ya, ada 3 orang tadi yang sampaikan itu ya, sama ya.
Ya. Baik, teman-teman, perhatikan di sini. Dari kesepakatan kita tadi, ada banyak tadi ya. Di sini tadi tidak boleh merapat dalam kelas, tidak boleh datang terlambat. Kemudian tidak boleh mencoret-coret fasilitas sekolah dan lain sebagainya, dan datang tepat waktu. Baik teman-teman, perhatikan di sini. Dari yang kita sudah bahas tadi, kesepakatan itu dibuat menjadi sesuatu yang positif. Ya, paham ya? Misalnya, contohnya, jangan datang terlambat ke sekolah. Maka kita ganti datang sekolah tepat waktu. Ya, datang sekolah tepat waktu. Kemudian, yang kedua adalah jangan mencoret-coret tembok. Maka kita lupa jagalah fasilitas sekolah. Ya. Jangan merokok dalam kelas. Jagalah kesehatan. Paham ya? Kalau itu akan membuat orang sakit. Jagalah kesehatan dan keselamatan. Iya, Pak. Ya. Dan lain-lainnya, banyak tadi yang sudah dibaca. Sini teman-teman, saya enggak, perhatikan di sini. Dari semua yang sudah kita tawarkan, maka kita sepakati bersama apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Ya, keyakinan kelas kita untuk bisa dijalankan dengan baik. Ya. Bisa ya? Oke, sama. Sekarang kesepakatan itu dirubah menjadi kesepakatan bersama atau menjadi keyakinan kelas kita ya. Baik. Untuk keyakinan kelas, siapa dari semua kesepakatan kita tadi, siapa yang mau simpulkan? Jangan terlalu banyak ya, supaya begini. Keyakinan kelas ini mudah untuk diingat, mudah untuk dibuat. Bisa ya? Oke, sekarang saya tawarkan ke kalian dari kesepakatan bersama tadi dirubah menjadi keyakinan kelas. Silakan. Yang mau untuk membuat menjadi keyakinan silakan. Satu. Apa? Silakan tangan. Silakan. Tertib. Oke. Tertib ya, tertib. Apa lagi? Yang tuh, silakan. Senyum. Oke. Siapa lagi? Siapa? Sapu gula. Sapu gula. Iya. Oke, thank you. Sapu gula dan masing-masing apa sih? Tiap datang sekolah teman-teman. Pagi-pagi. Pagi-pagi ya. Boleh. Sini. Saya Pak. Ya, salah. Santun. Santun. Saya Pak. Oke. Pak. Bersih. Bersih. Menjaga kebersihan ya. Oke. Oke, yang mana lagi? Sapa Pak. Sapa. Apa lagi? Siapa dia kan? Oke, salam. Sapa dan salam ya. Bersama. Ya lagi lagi. Sopan. Ya. Siapa lagi? Beriman. Oke. Apa lagi? Berpikir. Ya mana? Sudah apa dari bahagia ya? Bersih Pak. Oke. Ayo. Jujur. Ya. Bertekun. Apa lagi tadi? Bahagia. Satu bahagia ya. Bahagia dan sabar. Oke, situ dulu ya, berapa nih? Baik, teman-teman, perhatikan. Dengar. Untuk keyakinan kelas, kita bisa ambil beberapa dari sini ya. Oke, kita lihat ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada dua teman-teman yang lain, tetapi kita lihat mana yang akan mudah untuk kita ingat. Ya, sehingga di sini kita bisa lihat, sahabat, kita lihat dulu. Di sini kita buat menjadi
Ini ada B-nya bertiga ya. 3B, 1, 2, 3. 4. Oke. Oke. Beriman. Oke. Pertama kita coba ambil di sini beriman ya. Iya. Beriman. Kemudian yang kedua adalah beriman bersih. Ini yang menjadi keyakinan kelas kita nanti. Kemudian bahagia. Bahagia ini penting sekali teman-teman. Kalau kita sudah bahagia, maka tidak akan ada beban. Coba kita lihat S-nya. Tertib ya. Kita mulai dari senyum ya. Senyum. Ini senyum penting ini. Senyum adalah bagian dari tebaran budaya positif. Kemudian yang kedua adalah sopan. Ya, sopan. Baik, ini adalah bentuk dari karya budaya lokal ya, yaitu sapu gula bahasa Manggarai, yang artinya adalah Datang pagi. harus datang tepat waktu. Yang berikut adalah santun, ya santun ya. Dan salam dan santun. Ya. Oke. Perhatikan teman-teman, di sini ada berapa saja? Ada 8. Ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama, oke? Ya, sehingga kita bisa simpulkan ini 3B 5S. Ya? 3B 5S. Jadi nanti ini dibuat di dinding kelas. Udah kemana kelas? Oh, ya. Jadi ini nanti dibuat di dinding. Anda tulis ini besar-besar ya. Beriman, bersih, bahagia, senyum, sopan, rasa pula, salam dan santun. Sepakat ya? Baik, kalau sudah sepakat, maka secara otomatis ini sudah menjadi keyakinan kelas kita. Oleh karena itu teman-teman, mari kita tanda tangan membuktikan bahwa kita sepakat dengan keyakinan ini. Supaya tidak dilanggar ya. Bisa ya? Bisa, silakan mulai dari Roland. Silakan sini, tanda tangan. Oke. Nanti tanda tangannya di sana. Silakan nyusul hari. Kalau ini menjadi kesepakatan kita. Oke, lanjut. Martin. Cuma ya. Ya, Pelan-pelan. Nanti kalian ketemu ya. Supaya bisa dibaca terus. Oke, Roland bercanda-canda. Ini kesepakatan yang kemudian menjadi keyakinan kelas kita ya. Maka pada akhirnya teman-teman, keyakinan kelas ini menjadi dasar agar kita mengikuti aturan yang ada dan menjalankannya dengan penuh seksama ya. Kemudian menjalankan dengan penuh penghayatan. Salam sejahtera untuk kita semua.
pada tempat yang pertama kita mengucap syukur kepada yang mempunyai kehidupan sumber dari segala sesuatu, karena atas berkatnya Tuhan mempersatukan kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat tempat ini untuk mengikuti kegiatan dari salah satu CGP Angkatan 11 tingkat SMA Negeri 2 Lombok Selatan. CGP Angkatan 11 SMA Negeri 2 Lombok Selatan luar biasa. Sekali lagi, CGP Angkatan 11 SMA Negeri 2 Lombok Selatan luar biasa. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Pak Sebastianus Bagur selaku CGP Angkatan 11 SMA Negeri 2 Lombok Selatan, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru sekalian. Singkatnya, segenap sivitas akademik yang berkenan hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita berhimpun di sini untuk mengikuti kegiatan dari teman kita, dari rekan guru kita. Dalam hal ini adalah salah satu CGP Angkatan 11 SMA Negeri 2 Lombok Selatan, Bapak Sebastianus Bagur SP. Sebelum kegiatan kita mulai, saya minta kesediaan dari Pak Fitus untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Pak Fitus, saya persilakan. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya mengawalnya secara iman katolik. Dalam terima kasih ya Tuhan, kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan cinta kepada kami semua. Jika pada saat ini kami kembali berhimpun di ruangan ini guna untuk mengikuti diseminasi budaya positif oleh anggota atau peserta CGP Angkatan 11. Ya Tuhan, kami mohon mengurangkan kasih atas diri kami semua, agar apa yang kami bahas, apa yang direncanakan dapat berguna bagi kami sebagai guru dan juga lembaga pendidikan yang kami cintai. Semua doa dan harapan kami serahkan ke dalam tangan. Kami memuji nama ini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih kepada Pak Fitus yang telah mengantar kita dalam doa. Selanjutnya saya silakan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan singkat sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 SMA Negeri 2 Lombok Selatan oleh Bapak Sebastianus Bagur secara resmi. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang saya bahagiakan, calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 2 Lombok Selatan yang saya kasihi Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 2 Lombok Selatan. Pada kesempatan yang pertama, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan penyertaannya hingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif, kita semua tahu budaya positif adalah dasar dari pembentukan karakter anak. Dan sekolah merupakan suatu lembaga atau institusi yang membentuk karakter anak. Jadi kita di sekolah diharapkan untuk bisa mewujudkan dan menerapkan budaya positif itu sebaik mungkin, sehingga sekolah kita ini ke depannya
bisa menjadi sekolah yang menjadi contoh buat orang lain, di mana kita bisa menerapkan dan mewujudkan budaya positif itu dengan baik. Karena itu dasar pembentukan karakter anak. Harapan saya untuk calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 2 Lembur Selatan, apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam kegiatan calon guru penggerak terkait dengan budaya positif ini diterapkan di sekolah. Setelah selesai kegiatan ini, dimohon dibuat diterapkan sehingga terwujudnya budaya positif di sekolah. Itu tadi dimulai dari pembentukan karakter anak. Jadi itu harapannya. Jadi setelah kegiatan ini itu diterapkan oleh Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Jadi saya sebagai perwakilan kepala sekolah memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada calon guru penggerak untuk terus maju, terus berjuang. Kita bersama-sama mengembangkan sekolah ini untuk lebih baik. Maka dengan itu, saya atas nama kepala sekolah membuka kegiatan diseminasi budaya positif secara resmi. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan kita dalam tema aksi nyata diseminasi budaya positif secara resmi. Mari kita sekali lagi memberikan tepuk tangan kepada Wakil Kepala Sekolah dan juga kepada CGP kita Bapak Sebastian Yusuf Batul. CGP Angkatan 11 SMA Negeri 2 Lembur Selatan luar biasa. Terima kasih. Waktu selanjutnya pemaparan materi dengan tema aksi nyata diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 11 Bapak Sebastian Yusuf Batul. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, baik, terima kasih untuk Master of Ceremony. Luar biasa kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, teman-teman, salam bahagia untuk kita semua. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya salah satu calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Lembur Selatan ingin secara bersama mendiskusikan tentang diseminasi budaya positif sebagai bagian dari aksi nyata dalam pembelajaran di guru penggerak. Teman-teman, kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan kita budaya positif menjadi akar dalam mengembangkan kehidupan yang lain. Oleh karena itu, sebelum saya memulai, barangkali teman-teman bisa saling melihat dulu. Jadi barangkali bisa saling lihat dulu, kita membuktikan apa nanti makna dari saling menatap tersebut. Ya, sekarang boleh toleh dulu, waktu toleh. Ya. Ya. Setelah waktu lihat, coba berikan senyum yang terbaik untuk temannya. Ya, terima kasih. Ya, senyum ini adalah bagian dari pesona yang membuat hati kita rasa nyaman, sehingga untuk menjalankan aktivitas kita pasti berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya saya mau tanya teman-teman, budaya positif itu apa sih? Ada yang bisa bantu saya? Budaya positif? Silakan Pak Alfos. Kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif. Ya, terima kasih Pak Alfos. Kebiasaan-kebiasaan positif. Ada lagi yang lain? Ya, baik. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah ataupun di keluarga yang berpihak pada murid atau berpihak pada anak, agar anak atau murid kita dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi budaya positif itu diberikan kepada peserta didik atau kepada anak supaya bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dan selanjutnya dalam mempelajari budaya positif ada 6 hal besar
yang menjadi faktor-faktor penunjang supaya terciptanya budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi sebagai seorang guru, dan segitiga restitusi. Ya, yang pertama kita bicara soal disiplin positif. Bisa next. Teman-teman, menurut teman-teman disiplin itu apa? Barangkali ada yang bisa kasih saya gambaran satu atau dua teman. Disiplin positif itu apa? Ada? Ya, silakan Pak Jos. Ya, disiplin waktu itu adalah bagian daripada manajemen waktu oleh seseorang yang sudah direncanakan sedemikian rupa. Oke, bagaimana mendesain waktu supaya waktu itu boleh dibilang tepat waktu ya? Itu adalah bagian dari disiplin. Ya, saya tahu bahwa kita semua mengetahui disiplin itu seperti apa, sehingga dalam kajian ini dijelaskan bahwa disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengerjakan atau mengajarkan anak atau murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dari dalam dirinya. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan juga disiplin dapat membuat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau sejenis takut akan sebuah hukuman. Jadi disiplin itu adalah tumbuh dari dalam diri sendiri yang kemudian dijalankan dalam kegiatan-kegiatan positif dalam kesehariannya. Next. Yang kemudian disiplin positif ini adalah menjadi cita-cita luhur bangsa kita yang Devantara menginginkan agar pendidikan itu menuju pada keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki. Sehingga di dalam kurikulum merdeka kita, Profil Pelajar Pancasila menjadi orientasi umum, menjadi orientasi utama bagaimana setiap lembaga pendidikan mencita-citakan agar peserta didiknya mencapai atau dapat menerapkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupannya. Kita tahu teman-teman bahwa di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah berketuhanan yang maha esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bagaimana kita menghargai setiap perbedaan-perbedaan baik yang bersifat universal maupun yang spesifik. Kemudian bergotong royong. Kita tahu gotong royong itu adalah bagaimana kita saling bekerjasama satu sama lain. Yang kedua adalah kreatif. Di sini bagaimana siswa diajarkan dan kita sebagai guru menjadi panutan untuk berkreasi. Dan yang berikut adalah bernalar kritis dan juga secara mandiri. Jadi siswa itu setidaknya mereka mampu mandiri itu berdasarkan apa yang ditiru, apa yang didukung dari gurunya. Juga berpikir kritis. Jadi dimensi profil pelajar Pancasila ini sesungguhnya kita sudah menerapkan, tinggal bagaimana kita berupaya untuk mengembangkannya. Seperti itu. Silakan next. Yang kedua teman-teman, motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi itu apa kira-kira? Baik. Dorongan untuk memberi semangat kepada seseorang. Dorongan untuk memberi semangat kepada seseorang. Oke, terima kasih. Sebuah dorongan. Ada ketimu? Dorongan dari dalam diri seseorang. Dorongan dari dalam diri seseorang. Ya, kita tahu teman-teman bahwa motivasi itu adalah tumbuh dari dalam diri sendiri. Bisa juga karena ada inspirasi dari luar, sehingga itu menjadi motivasi yang kemudian ingin direpresentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini bahwa motivasi perilaku manusia itu berfungsi untuk pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang berikut adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi itu tumbuh itu berdasarkan beberapa kondisi yang diinginkan oleh setiap pribadi kita. Next. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, teman-teman sebelum saya lanjut, saya mau tanya, ada tidak yang tahu aturan-aturan sekolah kita?
Ada? Ada. Ya, semuanya tahu? Secara singkat saja terkait dengan aturan di sekolah kita. Yang saya pahami terkait dengan keyakinan sekolah itu semacam kesepakatan di sebuah lembaga yang harus patuhi secara bersama-sama demi keberlangsungan pendidikan di lembaga tersebut. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Ini adalah menjadi landasan dalam menjalankan suatu kelembagaan. Namun teman-teman, saya dengan percaya setiap aturan yang ada di lembaga kita tidak mungkin kita ingat, ya kan? Tidak mungkin kita ingat satu persatu. Sehingga keyakinan sekolah dan keyakinan kelas itu seharusnya diadakan di setiap kelas dan pada umumnya di sekolah. Untuk apa? Supaya aturan-aturan tersebut itu diringkas menjadi sesuatu yang bisa diingat, yang mudah sekali untuk diingat oleh setiap orang. Jadi ada beberapa hal bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Di sini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas adalah fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau di dalam satu kelas. Dan selanjutnya adalah pendidik menjelaskan proses pembentukan dari peraturan beralih ke keyakinan kelas. Jadi sekolah sudah secara bersama-sama membuat peraturan sekolah. Lalu kemudian dari peraturan itu dikerucutkan lagi supaya keyakinan itu mudah diingat dan bisa dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik juga seluruh stakeholder yang ada di lembaga pendidikan. Yang kedua adalah sebagai pendidik juga harus mampu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dan keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan bersama antara guru dan juga peserta didik. Dan keyakinan sekolah dan kelas berupa pernyataan yang universal yang mudah diingat dan dipahami yang kemudian diterapkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Jadi untuk membuat kesepakatan kelas, teman-teman, kita pertama adalah meminta atau berdiskusi dengan peserta didik. Kira-kira keyakinan apa yang mau kita terapkan di dalam kelas atau di dalam sekolah kita. Setelah dari peserta didik, maka itu dirangkum menjadi satu dan pilih mana yang tepat dan yang sangat kontekstual dengan keadaan lingkungan dan perkembangan zaman kita. Next. Oke, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang saya buat. Itu dirumuskan tarik dari aturan-aturan lembaga dibuat menjadi keyakinan kelas. Di sini supaya memudahkan peserta didik untuk mengingat dan bisa dilaksanakan 3B5S. Jadi 3B5S ini adalah berdoa, bersih, bahagia, senyum, dan satu adalah sapu gula. Jadi sapu gula ini dalam bahasa Indonesia adalah datang tepat waktu pagi-pagi sekali. Kenapa saya masuk sapu gula? Salah satu bentuk pendidikan dan juga kita mengembangkan kearifan lokal dari sisi bahasa. Dari yang lain ini karena gejala yang terjadi di kompleks di Sinapita ini yang paling sering adalah terlambat. Ya, kita tahu bahwa terlambat ini banyak faktornya, ada yang karena terlalu jauh, ada juga karena macet motor dan sebagainya. Makanya sapu gula ini menjadi satu istilah supaya mereka ingat, harus pergi sekolah ini harus cepat-cepat ini. Ya, seperti ini. Itu adalah contoh. Kemudian yang kedua adalah salam, sopan dan santun. Ya, next. Yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi saya tidak perlu tanya lagi, kira-kira apa sih kebutuhan kita? Banyak kebutuhan kita setiap manusia, apalagi peserta didik, apalagi anak-anak kita. Teman-teman, kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Apa yang kita buat itu pasti memiliki tujuan, pasti memiliki orientasi. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk kita dapat mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat kebutuhan kita sedang terpenuhi. Dari dalam kajian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, mungkin berbeda sedikit dengan kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya. Di sini diringkas menjadi 5 jenis kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang yang bisa diterima. Kemudian yang berikut adalah kebutuhan akan penguasaan, pengakuan diri. Jadi yang berikut adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan yang kelima adalah kesenangan atau
kebutuhan untuk merasa senang. Jadi, next. Di sini teman-teman, kita bisa melihat kebutuhan setiap kita pasti saja selalu ada di dalam pikiran kehidupan kita. Mulai dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita melihat kadang peserta didik ketika mereka datang ke sekolah, itu mereka tidak fokus di kelas. Itu karena apa? Mereka tidak makan pagi. Salah satu contohnya, mereka tidak dikasih uang jajan misalnya. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini seolah-olah belum terpenuhi. Kemudian yang berikut adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kasih sayang dan diterima ini adalah menjadi salah satu kebutuhan utama juga, kebutuhan psikis setiap peserta didik dan setiap anak, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi dia sebenarnya di dalam Selatan selama kurang lebih 1 tahunnya menjadi kesiswaan di sini. Masalah yang paling utama itu di sini. Ketika teman-teman kita, anak-anak kita, adik-adik kita itu mengalami masalah di sekolah, terlambat, malas ke sekolah, bolos. Itu karena apa? Setelah kita kaji, melakukan restitusi terhadap mereka, ternyata kebutuhan yang mereka butuhkan adalah mereka membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, baik itu oleh orang tuanya, oleh teman-temannya maupun oleh sekolah. Jadi selama ini masalah utamanya di sini, kurang kasih sayang dari orang tua karena orang tuanya pergi merantau, karena orang tuanya sering cekcok di rumah, karena orang tuanya sudah meninggal, maka berdampak pada psikologi peserta didik. Sehingga di sekolah dia seolah-olah tidak tahu apa-apa. Sesungguhnya adalah dia sedang membutuhkan kasih sayang dari kita semua. Yang berikut adalah penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi peserta didik, ketika mereka bisa melakukan sesuatu, maka kita harus mengerti bahwa dia hebat sebagai bentuk dari apresiasi. Karena itu adalah menjadi kebutuhan. Yang berikut adalah kebebasan. Jadi kalau di Merdeka Belajar, kita siap untuk merdeka dalam belajar, pun peserta didik yang kita tuntut supaya menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan harapan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang berikut adalah kesenangan. Setiap kita tentunya pasti membutuhkan yang namanya kesenangan. Baik, yang berikut adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Teman-teman mohon maaf bahwa kita sebagai guru, kita sudah menempatkan diri sesuai dengan peran kita sebagai pendidik, tetapi kita belum mampu bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri. Ya, tetapi di sini dijelaskan bahwa posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang berikut adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Coba kita lihat yang bagian sini tadi sebelumnya. Jadi yang kita lakukan, saya alami bahwa yang sering dilakukan yaitu sebagai penghukum dan juga sebagai pembuat merasa bersalah, itu sering dilakukan. Jadi betul bahwa peserta didik melanggar suatu aturan, tetapi yang kita lakukan, yang kita berikan adalah sebuah sanksi yang membuat peserta didik itu merasa bersalah dan membuat dia merasa tidak diperhatikan. Sehingga dalam bentuk penggerak ini kita diminta setidaknya menjadi seorang manajer. Peran kita sebagai manajer, bagaimana kita mempersilahkan peserta didik untuk menjadikan dirinya sebagai manajer sehingga bisa keluar dari masalahnya sendiri. Dan kita sebagai guru memberikan sebuah restitusi atau motivasi agar mereka bisa berubah menuju ke hal yang positif. Oke, next lagi. Ya, next. Oke, sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, saya lihat kita sudah lumayan letih dan lesu. Kalau bisa berdiri dulu sebentar, Pak, bisa berdiri. Kita lihat waktu pagi, waktu siang, dan waktu malam. Bisa? Tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam setengah kali. Bisa tidak? Bisa. Ya, terima kasih. Kita lihat ya kira-kira siapa yang masih fokus ini. Jangan bisa aja ya guys. Ya, baik. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Masih fokus luar biasa. Ya,
Kita lanjut. Sekarang ini adalah segitiga restitusi. Ya, saya pertama kali mendengar kata segitiga restitusi ini adalah saat mengikuti pembelajaran di pendidikan calon guru penggerak. Jadi mungkin ada teman-teman yang sudah tahu apa itu restitusi. Bapak tahu apa itu restitusi mungkin? Iya, terima kasih. Karena memang saya juga baru mendengar kata segitiga restitusi ini dalam calon guru penggerak. Pernah mendengar, tetapi itu mungkin di bagian matematika, bagian eksakta lah. Ada segitiga di sana, segitiga restitusi. Ya, ya, seperti itu. Segitiga sama sisi, segitiga apa lagi yang lain itu saya kurang paham. Di sini teman-teman, segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak secara mandiri dan bisa bertanggung jawab. Jadi ini adalah dari sebuah pendekatan yang memberikan siswa itu untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi karena di sini ada segitiga restitusi, ada 3 langkah bagaimana kita menyelesaikan satu persoalan yang dialami oleh peserta didik. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas mereka. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita lihat teman-teman, ada 3 posisi di sini sebagai pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi-motivasi inspirasi. Jadi kita ini tidak langsung menyalahkan mereka, tetapi meminta mereka, memotivasi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang memantik supaya mereka menyadari apa yang mereka lakukan atau kesalahan apa yang mereka lakukan. Jadi yang berikut adalah validasi tindakan yang salah. Setelah peserta didik melakukan kesalahan, kita mencoba bertanya kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu benar atau salah, dan minta kejujuran dari mereka apa yang telah mereka lakukan. Jadi di sini kita sebagai guru upaya menstabilitaskan identitas peserta didik. Yang berikut adalah menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah berbicara tentang keyakinan kelas. Setelah kita berbicara tentang keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikannya, maka keyakinan ini menjadi panduan juga bagi peserta didik ketika mereka melakukan kesalahan. Oke, ingat kita punya keyakinan kelas, jangan sampai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu tidak dilaksanakan. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, dan guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi pemikiran yang proaktif. Jadi kita tidak hanya memberikan stimulasi kepada mereka, tetapi kita proaktif dalam menggali kesalahan lalu menanyakan keyakinan untuk mengikuti aturan-aturan sehingga nanti peserta didik kembali kepada kelompok positif ya di sini. Artinya kalau sebelumnya dia baik-baik saja, lalu dia melakukan suatu kesalahan, maka kita sebagai guru berupaya agar dia kembali kepada kelompok sebelumnya. Oke, di sini satu kasus yang menjadi contoh. Cindy adalah siswa kelas 11B pada sekolah di Lembang Selatan. Pada waktu istirahat, Cindy mencoret-coret dinding dalam kelas. Melihat hal tersebut, Gio melaporkan kepada Pak Bastian. Pak Bastian kemudian memanggil Cindy untuk memberikan pemahaman terkait yang dilakukan oleh Cindy. Jadi, hal yang dilakukan oleh Cindy adalah mencoret dinding kelas. Dan ini adalah salah satu bentuk merusak fasilitas sekolah, sehingga tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Sehingga yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan segitiga restitusi. Di sini ada video, tetapi karena ini adalah PDF, sehingga saya ceritakan saja. Yang saya lakukan terhadap Cindy adalah, pertama, saya menanyakan Cindy alasan dia melakukan itu. Ternyata jawaban Cindy adalah dia jenuh sehingga secara refleks dia mencoret-coret tembok. Sehingga sebagai guru saya katakan bahwa setiap kita pernah melakukan hal-hal yang tidak disadari untuk memenuhi pribadi kita dalam memenuhi kebutuhan
kesenangan. Jadi kadang anak-anak ini pukul meja lah, kemudian coret-coret tembok lah, coret-coret temannya lah. Ini adalah dia mengekspresikan bahwa dia sedang membutuhkan satu kebutuhan, apakah itu kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan. Intinya adalah dia ingin diperhatikan. Oke? Seperti itu teman-teman untuk diseminasi saya terkait dengan budaya positif di sekolah. Sehingga saya mengucapkan terima kasih sebagai calon guru penggerak dan semoga ke depan kita secara komprehensif bersama-sama menggerakkan diri kita dan juga lembaga kita yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sebastian yang telah memaparkan materi diseminasi budaya positif. Sekali lagi, mari kita memberikan dukungan lewat tepuk tangan yang luar biasa kepada pemateri kita pada siang hari. Selanjutnya kita masuk di sisi pembahasan, sisi diskusi. Saya sangat meyakini bahwa dari sekian materi yang dijelaskan oleh Pak Sebastian, ada hal-hal yang perlu kita tanyakan untuk mendalami lagi terkait dengan materi. Karena itu saya memberikan kesempatan kepada dua orang penanya untuk menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan pertama saya persilakan kepada Pak Yudi. Terima kasih. Nanti disusul penanya kedua Pak Jose. Siap, terima kasih. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa kaitan motivasi belajar dengan kebutuhan dasar manusia. Penanya kedua, silakan kepada Pak Jose. Ya, baik, terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada saya. Sepertinya ketika saya mendengar tadi pembahasan dari teman saya, Pak Sebas, selaku CGP Angkatan 11, materinya sangat menarik dan menyenangkan. Dan bisa saja ini menjadi motivasi bagi kita semua dalam ruangan ini. Yang pertama, ketika Pak Sebas berbicara tentang restitusi, saya sangat mengenal sekali karena ini berbicara tentang kenyataan dalam lembaga ini. Pertanyaan saya adalah pola pendekatan seperti apa terhadap peserta didik yang malas datang sekolah atau bahkan mereka sering terlambat atau beberapa kasus lainnya. Tentu ini menjadi bagian daripada sisi tiga institusi. Kira-kira mungkin ada pola yang mungkin harus disampaikan Pak Sebas sendiri. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada dua orang penanya. Yang pertama tadi, apa kaitan antara motivasi belajar dengan kebutuhan dasar manusia? Dan penanya kedua, kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap lembaga satuan pendidikan itu pasti memiliki anak dengan tingkat karakter yang berbeda. Ada yang malas, ada yang pulas, ada yang sopan, ada yang bertanggung jawab, macam-macam. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kira-kira menurut CGP, dalam hal ini adalah Pak Sebastian, apa pendekatan yang dilakukan oleh para bapak dan ibu guru untuk bisa merangkul anak-anak yang tingkat kemalasan dalam sekolahnya boleh dikatakan tinggi, sehingga apa tawaran dan solusinya? Mungkin pertanyaan dari Pak Jose bisa dijawab duluan oleh Pak Sebas. Ya, baik, terima kasih untuk penanya pertama dan penanya kedua. Jadi yang pertama kita diskusi ya, bahwa kaitan antara motivasi belajar dengan kebutuhan dasar manusia. Teman-teman, kebutuhan dasar ini menjadi suatu dasar sehingga apapun yang akan kita lakukan selanjutnya itu kita bisa secara damai, secara merdeka, secara bebas untuk melakukannya. Pun kaitannya dengan motivasi belajar. Ketika setiap kebutuhan ini terpenuhi, maka motivasi untuk belajar itu pasti akan berkembang dengan baik dan menjadi satu jalan yang luar biasa untuk menempuh pendidikan yang bahagia. Yang kedua, di SMA Negeri Balai Pusaka kita akui bahwa banyak siswa yang terlambat datang sekolah, yang datang malas karena
ada juga yang lolos dan lain sebagainya. Maka sebagai pendidik teman-teman, hal yang mesti kita lakukan adalah kita berlaku sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Karena sebagai manajer, ketika anak itu sudah salah, kita tidak bisa membuat dia tambah salah lagi. Tetapi sebagai manajer, bagaimana kita merangkul dia dengan nada bahasa yang bisa diterima dengan baik, kemudian upaya-upaya yang kita lakukan, dan juga pendekatan segitiga restitusi. Jadi terkait dengan peserta didik yang malas datang ke sekolah, maka sebagai guru, yang pertama yang kita lakukan adalah pendekatan persuasif, memanggil peserta didik tersebut, kemudian menanyakan apa alasan kamu sampai malas. Sehingga dengan bertanya seperti itu, kita dengan sendirinya mengetahui, oh dia sedang membutuhkan sesuatu. Ada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh peserta didik ini. Lalu setelah kita mengkaji tentang alasan tersebut, lalu kita menstabilkan identitasnya, bahwa setiap kita memiliki kekurangan masing-masing, tetapi kita punya jalan untuk keluar dari masalah itu. Sehingga disitulah letak motivasi itu diberikan, bahwa jadikan pribadi untuk mengetahui apa yang menjadi impiannya. Kemudian selanjutnya adalah tentang keyakinan. Kita tanya, apa sih keyakinan kelas kita? Sehingga dengan sendirinya dia tahu bahwa oh, keyakinan kelas kami adalah rajin, artinya rajin datang ke sekolah. Sehingga satu hal itu dia tahu sendiri akan berubah. Sehingga motivasi ini membawa peserta didik kita untuk bisa keluar dari masalah yang dihadapi. Seperti itu jawaban singkat saya. Nanti kita akan diskusi lebih panjang lagi terkait secara kontekstual bagaimana dengan peserta didik kita. Terima kasih dan salam bahagia untuk kita semua. Baik, luar biasa jawaban pertanyaan dari para penanya oleh salah satu CGP Angkatan 11 dalam ini adalah Pak Sebastian. Sekali lagi mari kita mensupport beliau lewat tepuk tangan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kita sudah berada di penghujung kegiatan kita. Karena itu saya minta kesediaan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk menyampaikan kata penutup sekaligus menutup kegiatan ini secara resmi. Kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih kepada calon guru penggerak yang telah mendiseminasikan tentang budaya positif. Harapannya apa yang sudah dipaparkan tadi, jadi itu kita terapkan di sekolah kita ini demi kemajuan sekolah kita. Jadi tadi sudah dijelaskan kepada kita semua, mulai dari diri kita sendiri. Jadi budaya positif itu kita terapkan karena kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi setelah kita mulai dari diri kita sendiri, maka karakter yang akan kita bentuk selanjutnya adalah peserta didik kita. Karena budaya positif itu akan berjalan sesuai dengan harapan kita ketika karakter anak itu bisa kita bentuk. Jadi terima kasih sekali kepada calon guru penggerak dengan paparan materinya yang itu bagus. Harapannya itu diterapkan di sekolah kita. Terima kasih. Maka saya atas nama kepala sekolah menutup kegiatan diseminasi budaya positif secara resmi. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan.